Sudah, siap. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin, Bu Bapak Saudara, permintaan saya seperti ini, tidak taunya di sini disiapkan karena termasuk saya tadi sholat itu posisi tetap 45 derajat habis operasi katarak yang sebelah kiri, yang kanan menyusul karena iri. Persoalannya adalah dokter spesialis mata yang mau mengoperasi saya kurang 5 hari itu memberikan arahan dan bimbingan. Bapak operasi katarak itu 15-20 menit. Yang paling soro pasca operasi, setelah operasi. Tidak boleh diluk, tidak boleh rokok, tidak boleh sujud, tidak boleh kena debu, tidak boleh kena air. Jadi tayamum terus. Tidak boleh angkat junjung melebihi dari 3 kilo, tidak boleh dehem, tidak boleh watuk, tidak boleh ngeden. Allahu Akbar. Karena saya kepingin berhasil, manut yang karena itu hasil survei, hasil pembuktian ilmiah. Persoalannya dokter dewe ngomong aku, Pak Ustadz, saya ini memperkenalkan diri kepada dia Ustadz. Iya. Dek cek sodok ono sungkane dek nek Ustadz niku iya. Nek kondektur bis lah ya. Pak Ustadz, saya ini jadi dokter hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu saya jadi pasien. Ibu sakit apa? Saya usianya baru 41, perempuan. Saya kena jantung. Sehari saya minum pil 19. Dibagi 5, 5 kali. Cak Kosim jawab pertanyaan, kene apa 19 gak diuntal dadi sitok ae, kok ngenteni 5? Innalillahi, betul, cepet dibungkus. Apa maknanya? Hidup ngikuti tata aturan, insya Allah. Jelas? Itu pengantar sebelum masuk ke materi utama. Sampai ngiling-ngiling. Pengantar kedua. Saya ini sebelum operasi mata nganyari sepeda motor, jeling baru. Tapi hampir 1,5 bulan gak bisa ditumpai wong posisi sedang kabur. Iya. Sepeda itu menjelang maghrib datang. Begitu sepeda mudhun diserano karo via sopir karo helm karo asistennya itu. Langsung saya dikasih buku petunjuk. Buku petunjuk itu bahasa Arabnya Hudan, Guidance of Life, buku petunjuk. Saya dikasih buku petunjuk. Ya, kasih buku. Tak woco lembaran pertama. 1000 kilo harus servis dan ganti uli. Pertama. Lembaran berikutnya 4000 kilo ganti uli dan servis. Berikutnya ketiga 8.000 ganti uli dan servis. Terakhir keempat yang gratis dari Honda 12.000 ganti uli dan servis. Cak Kosim 10.000 digewekno ae. Gak ada ganti uli, gak ada servis. Sepeda iku nasib dadi apa Cak Kosim? Legrek, bagus. Legrek. Kok ero nek legrek? Lah wong gak gitu ngikuti buku petunjuk. Wis, loro tok sampean cekel ya. Tapi iki direkam lho ya. Saya harus tanggung jawab iki lahir batin iki.
Kayak iki lah aku direkam iku ya, ndok kene. Hadirin, kita ini makhluk ciptaan Allah. Diatur Allah kok gak gelem. Kena apa diatur Allah gak gelem? Akhirnya penjara kebek. Penjara sampai kobong. Uyel-uyelan. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Hadirin, mohon maaf ya. Karena saya bicara pakai Al-Quran, mulai zaman Nabi Yusuf, penjara itu tidak seberapa dikenal. Nyolong, potong, del, pulang. Mati, dipateni. Di kolong tanah, selesai sudah. Penjara itu nyaris bukan untuk itu. Ya. Semacam takzir, hanya hukuman sifatnya sementara. Hanya itu. Jadi awak dhewe iki urip, tapi gak gelem gawe aturan sing gawe urip. Akhire kaya ngene iki sing dialami. Sampeyan rungono SS Suara Surabaya mulai pagi, mari sholat subuh sampai jam 10 bengi. Sepeda motor laporan sing ilang ono 5 sampai 7. Honda Brio. Ya Allah. Oh ya Allah. Cak Qasim dibuka, monggo surat Al-Maidah. Yang lain boleh ngecek surat Al-Maidah ayat 38. Silakan Cak Qasim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu. Laki-laki yang punya potensi untuk mencuri dan perempuan juga untuk mencuri. Faqta'u aydiyahuma. Potong pergelangan tangan kanan mereka masing-masing. Jazaa'an bima kasaba. Itu semua sebagai balasan menyangkut apa yang mereka kerjakan. Nakalam minallah. Itu hukum dari Allah. Potong pergelangan tangan kanan, pulang. Darahnya mampet, pulang. Ketemu keluarga, nyambut gawe. Wallahu azizun hakim. Allah aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Sampeyan saksekno kaya awak dhewe ngene iki. Medaeng ya kebek, seluruh penjara kebek, notok kebek. Ruangan itu ideal untuk orang 40, dijejeli 120. Kalau malam bagaimana? Tidurnya giliran aplosan. Lo serius Pak Musa ngomong ini serius. Temenan ini. Ngapunten nggih. Kemenkumham umpama iki asli Jepang minta mundur gara-gara kobong. Kalau Jepang mundur. Iki direkam lho ya. Dirungokno kabeh sapa ae ya. Iya. Kalau dari Jepang malu mundur. Subhanallah. Kata beliau, salah satu faktor akibat penjara kobong antara lain kebeken penumpang. Lho awakmu dadi menteri kok iso ngomong kebeken penumpang lho ya apa sih? Kan berarti memercik air di dulang keciprat ke mukanya sendiri. Subhanallah. Inilah Islam. Ya Allah, bukan medai menyelesaikan persoalan. Jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Itu sebagai pembalasan. Gara-gara dia mencuri, subhanallah. Nakalam minallah, hukuman dari Allah. Jadi hukuman dari Allah itu ada konteks sosial. Nyolong 3 bulan, 6 bulan, 3 tahun, 6 tahun, metu, ndak ada bedanya, semuanya utuh karena sanksi sosialnya ndak ada. Hanya sanksi di penjara tok, tiap hari dikasih makan. Belum menyelesaikan persoalan. Surat Al-Maidah ayat 38. Pertanyaan sekarang, pertanyaan. Pak Musa, nilainya berapa nyolong dipotong pergelangan tangan kanan?
mudah-mudahan saya tidak salah, rubuk dinar, 1/4 dinar. Kalau dikuruskan rupiah sekitar 7,5 juta. Jadi nyolong sepeda bekas di depan itu, kalau harganya di pasaran 8 juta, ya potong. Pak Musa wani, saiki malingnya ketemu terus Pak Musa motong. Loh aku gak mau nang Surabaya. Ditangkap polisi dong ini, karena saya melanggar hukum yang diterapkan di sini. Iya. Subhanallah. Ini penguasa. Faktou potonglah, ini merujuk pada penguasa. Kekuasaan yang saat itu menguasai kita, yang sefaham dengan perintahnya Allah. Lah ini hukum teko Allah. Iya. Tapi awak dhewe gak gelem. Sing digawe hukum nikah, talak, rujuk, waris. Bareng menyangkut ngene iki, urusan sosial masyarakat. Mbok. Pun nyolong. Kurang lebih 7,5. Sudah ya? Baik. 35 tahun yang lalu kejadian di Riyadh, ibu kota Mekah. Dari Mekah arah ke timur sekitar 1000 kilo. Ada tenaga kerja dari Jerman itu mengerjakan sesuatu proyek di Riyadh. Kafir, ya kafir. Kok boleh di Riyadh? Riyadh itu bukan tanah haram. Bukan tanah haram. Kalau Mekah Madinah di sana ada tanah haram. Riyadh ibu kota. Orang ini kepingin arloji Rolex made in Swiss. Harganya kurang lebih antara 9 sampai 10 JT. Orang ini punya Rolex tapi tiruan, gawenane Cina. Nek gawenane Cina, Pak Sugeng kurang lebih 1,5 sampai 2 juta oleh. Tapi persis secara casing sulit dibedakan. Itu hebatnya Yuli itu, ya Allah. Nah ya, baik. Dia dari kos-kosan apartemen membawa yang palsu, dibawa di sak. Etalase minta dikeluarkan, paling tidak 2 sampai 3. Begitu sudah dikeluarkan, orangnya agak lengah, WED sing palsu dijolno, sing asli mlebu. Tapi tetap jumlahnya 3. Tapi gak sido, jarine kelarangan. Walhasil dhewe oleh sing asli, pulang. Saya tidak tahu pihak tukunya kok tahu alamatnya orang itu, tahu. Diproses, jebret, diproses, potong, del, karena sudah mencapai batas. Apa yang terjadi? Akhirnya G2G dari negara ke negara. Jerman ngenyang. Bagaimana? Saudi minta ganti uang berapa supaya tidak dipotong. Saudi tidak mau. Saudi tidak mau. Akhirnya lobby kedua, bagaimana kalau setelah dipotong putulannya dibawa pulang ke sama orangnya, dibawa ke Jerman naik pesawat. Saudi tidak mau. Bagus. Karena putulannya dipendem oleh negara. Kalau dibawa pulang diletakol lah ya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Tiarap, orang jera, orang kapok, miris. Sebab aku nek ngono gak wurung. Film pertama, seri pertama nyolong. Yang kedua ngerampok. Bapak, saya minta pendapat jenengan. Apa bedanya nyolong karo ngerampok? Yes, singkat. Boleh? Boleh, sepenting ana kesimpulan. Nyolong mek titik, nek ngerampok oleh akeh. Saya tambahi yang kedua, insya Allah Bapak setuju. Nyolong itu ndelik-ndelik, sama dengan nyopet. Tapi nek ngerampok lan-lanan. Barusan perampok di Medan orang 4 nyolong emas 5 kilo, sudah ketahuan. Yang satu ditembak, sudah mati. Baik, sekarang ngerampok. Mohon maaf, sama saya kasih sekilas info. Korupsi itu sama dengan ngerampok. Korupsi sama dengan ngerampok. Pak Musa, korupsi, ngerampok, begal
Bagaimana Al-Quran memberikan solusi? Beda dengan potong tangan, beda. Hakim dikasih 4 alternatif oleh Al-Quran. Mana yang dipakai selaku pemegang kekuasaan dan menerapkan hukum secara sangat bijak. Dikasih 4. Tapi 4-4-nya tidak ada yang bisa dipilih. Susahnya bukan main. 1 dan 2 mati, 3 dan 4 hidup tapi hina. Sebelum ke sana, ya Bupati Probolinggo, istri dan suami itu nek nurut ayat ini itu sudah lak sing wedok dadi bupati. Temenan ta? Asline disetir sing lanang. Iya. Bab sing lanang pengalaman. Sing wedok iku arek lulusan bank iku, iya, pegawai bank. Insyaallah ya durung sampai D3 wis. Subhanallah. Itu Jokowi ketika menjabat urutan ke-301 Probolinggo. Ditututi Kota Dawet Banjarnegara urutan ke-302 Banjarnegara. Total zaman SBY sampai Jokowi itu insya Allah total yang ditangkap KPK dan masuk indekos di Sukamiskin Bandung kurang lebih 1.200. Itu semua pemimpin yang dulu sampean melu-mele. Kok melu-mele? Lah Jakarta. Loh, lah kok enak sampean gak melu-mele. Lama Jakarta. Aduh, dan dulu ketika dilantik pakai disumpah pakai Quran, ditaruh di pundak sebelah kanan. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Bagaimana kalau ngerampok? Yang saya samakan dengan korupsi, koruptor. Allahu Akbar. Surat Al-Maidah ayat kita ini 33. Nggih. Silakan, Mas. 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Sesungguhnya benar-benar mereka sebagai pembalasan yang memerangi Allah dan Rasul, wa yas'auna fil ard, dan selalu bikin biang kerok kerusakan di muka bumi, alias ngerampok. Boleh jadi tafsir sebagai korupsi. Wa yas'auna fil ardi fasad, dan mereka di muka bumi senantiasa membikin fasad, kerusakan. Membikin kerusakan. Ya. Sebentar, ono apa iki kok? Nek ndelok iki baterainya kedip-kedip iki. Hadirin, kita lanjutkan. Orang-orang sebagai perampok, koruptor, alias merusak di atas tatanan bumi ini, hakim dipersilakan oleh Al-Quran untuk memberikan 4 opsi, 4 pilihan. 1 dan 2
mati. Au yuqattalu, pertama dibunuh. Pertama dibunuh. Kalau tadi nyolong kan, kali ini dibunuh. Dibunuh. Gak dikei mangan bendino. Pertama dibunuh. Dua disalib. Ditaruh di perapatan, dicocok manuk, disawati arek-arek ya. Tapi tidak boleh dikasih makan. Sengaja dipermalukan di hadapan orang, disalib, ditaruh di tempat umum. Subhanallah. Insya Allah pertahanannya tidak makan, tidak minum itu paling lama ya antara seminggu. Tidak ketemu apa-apa. Kecuali ono udan, tadi ya bisa mangkap di ono udan. Allahu Akbar. Jadi yang pertama dibunuh, yang kedua disalib, mati tapi pelan. Mati tapi pelan. Cak Kosim, ono pertama karo kedua sampai dijaluki konsultasi karo keluarga ngono dikongkon milih sing ndi Cak Kosim? Gak milih karo, ya cocok ya. Mau dikongkon milih gak milih plus. Loh iki Quran ini. Ini Quran. Kalau Allah memberikan hukum, sebab kita ini makhluk ciptaan Allah, Allah tidak punya kepentingan. Tapi hukum ciptaan manusia, di balik itu ada kepentingan. Semuanya hukum ciptaan manusia, ngapunten, ringan. Nyaris tidak ketemu substansi, esensi yang pokok, yang namanya jerah, yang namanya kapok. Nyaris tidak ketemu di sana. Serius ini. Oke, 1 dan 2 mati. 3 dan 4 sekarang. Bagaimana 3? 3. Pergelangan tangan kanan dipotong sama dengan mencuri. Kaki kiri dipotong. Mulai dari apa itu? Engkel ya. Jadi silang. Min khilafin, silang. Ketika ke masjid Jumatan, loh mari anu iki. Tapi nek bodol ngene tok, oh mari nyolong. Ana bedane. Sampeyan tuwa mondok kene ya gak ono, mondok kene di penjara. Iya. Di sini enggak ketemu, enggak ketahuan. Enggak ada bedanya. Bahkan ada orang yang keluar dari penjara 3 tahun diangkat menjadi komisaris BUMN. Ya Allah. Oh. Gak ngono sing waras iki sing sapa lah ngono ya. 4. Apa yang 4 itu? Orang seperti ini ditaruh di pulau khusus, diasingkan. HP dirampas, tidak boleh ngirim makanan, minuman. Silakan cocok tanam sendiri kalau kepingin bertahan hidup. Tidak boleh disambangi. Anaknya perempuan nikah jadi wali, tidak boleh disusul, tidak boleh. Riyoyo tidak boleh ada kunjungan. Lah ini ya hukuman. Tidak boleh hidup dengan manusia wajar standar, tidak boleh. Karena ini makhluk khusus. Ditaruh, ini yang keempat. Cak Kosim milih di 3 dan 4. Milih 4 ya. Oh si urip, iso angkon wedhus barang nek ngono ya. Cak Kosim yang ketiga ya urip. Dikon mulai malahan sing ketiga. Tapi diiklang. Gempur. Iya, gempur. Hadirin 1, 2, 3 dan 4 nyaris gak ono sing iya, nyaris gak ono sing dipilih. Makanya ojo sampai rono. Tapi Allah memberikan aturan, memberikan portal. Portale gawe surat Al-Maidah, duduk portal gawe besi supaya gak iso dilewati. Itulah sifatnya sementara. Nah, lewat iringan, lewat belakang. Tapi portalnya pakai hukum. Ya Allah, oh subhanallah. Subhanallah. Oh, sampean tak kudang. Ya, waktu itu saya mahasiswa insya Allah semester 4 YIN. Pak Harto itu pegel. Delok umat sing petakilan, terminal-terminal rusuh segala macam,
penjambretan, penggarongan dan sebagainya. Akhirnya Pak Harto membuat yang namanya Petrus. Tahun berapa itu? 82. Berakhir 83. Petrus dor dilebokno karung, didekek perapatan, diliwati wong. Sudah tiarap sa Indonesia. Cuma Pak Harto licik gara-gara ndak berani terang-terangan. Pak Harto licik. Tiarap. Saya ikut merasakan ketiarapan itu, ketenangan dalam hidup itu, ikut merasakan. Ya Allah, subhanallah. Harganya bis kota saya kalau ke IAIN kuliah itu 25 rupiah. Subhanallah. Ya. Tiarap. Apa itu? Itu membuat jeram, buat kapok. Gitu loh. Itu hukum takut. Bagus. Hadirin, iki direkam, Pak Musa tanggung jawab. Ini didekek medaeng. Masya dalu iso ngelbokno gendaan wong ono fulus. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini tapi sampean karo aku gak tau nemoni zaman iki. Kapan? Wallahu a'lam. Ini tercantum dalam Quran, tapi pelaksanaannya belum pernah. Pelaksanaannya belum pernah. Tapi kita kok Allah loh ya, sampean kok main-main ini. Dari Allah ini. Kita harus mempercayai, meyakini bahwa itu kebenaran mutlak. Perkara awak dhewe gak iso nglakoni sampean karo aku rakyat. Sing memberikan keputusan itu yang memfinalti penguasa. Alhamdulillah sampean karo aku rakyat. Iya. Dadi gak melu nyangking bebane dosa men tanggung jawab ndok kono. Begitu. Iya. Cak Kosim iki asline dosane sak pirang-pirang. Ben minggu nggoroki wedhus ya Di. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum CD yang ketiga. Ada pertanyaan singkat? Nggih, yes, singkat. Nggih. Dengan catatan dia setelah dipotong tobat dan tidak mengulangi. Insya Allah di sana sudah medaeng, bukan menyelesaikan persoalan. Bagus. Ya. Karena di sini sudah ya begitu. Tapi ngapunten sampean dengan anak putu jangan pernah punya cita-cita untuk. Oke, seri ketiga sekarang. CD yang ketiga. Al-Quran ini maha lengkap. Notok tadi yang mencuri koyok ngono, nek ngerampok sama korupsi koyok ngono gambarannya. Ya apa yang di luar itu dan nyaris hampir sama. Al-Quran ini lengkap ngatur apa saja dalam seri kehidupan manusia. Sebab Allah bertanggung jawab ketika menciptakan, sampai ini dikasih buku petunjuk biar uripnya nyaman, ayem, tapi kudu ngelewati buku petunjuk. Nek gak nasib awak dhewe murat marit. Begitu. Sepeda motor yang saya punya ini baru dua. Satu kunci setir tapi menggoknya nganan. Kunci setir tapi nganan. Itu maling yang sepeda itu ngakoni bahwa itu lumayan sulit. Jadi menggoknya nganan, bukan menggok kiri. Satu. Ilmu iki teko maling iya, ndongone SS iya. Tak rungokno ae ya nih. Loh kenapa tidak wong dia yang lakoni? Itu satu. Dua, saya ada gembok cakram. Tak tukokno, saya belikan gembok cakram. Tak. Saya baru dua. Saya rencana mau ketiga. Yang ketiga itu di slot. Jadi di ban depan itu ada slot, selontang tes, dan itu pakai remote. Kalau dibongkar orang itu bunyi pakai remote. Itu tapi ini belum. Kali ini belum ketemu saya barangnya. Ya, belum ketemu. Yang keempat, sepeda saya yang lama tak kirimkan ke anak saya di Bondowoso, itu tak kasih remote control. Yaitu memutus setrum.
Jadi begitu cetek Pak Sugeng sudah biru, sudah hijau, itu di begini jreng tidak bisa karena strumnya diputus. Begitu tak cetek, saya tok yang tahu, tak idoni tek, terus alat titik sentuhnya harus kena saya, kena barcode tangan saya, tek, lah baru bisa jreng. Harganya lumayan mahal, 350. Ya. Itu mutus strum. Itu sing keempat. Yang kelima, ojo niru sampean yang kelima. Sing kelima nongone sadel, ya ditempleki kertas. Jangan pernah dicuri, miliknya Ustadz Kualat. Ya Allah. Mohon maaf ya, saya dengan sepeda itu lumayan hati-hati. Lumayan hati-hati. Jadi ada gembok yang double-double. Sebab satu saja konjistir bukan jaminan. Oke ya. Baik, seperti itu yang digambarkan. Oke, baik. Sekarang kita dikasih, walaupun belum kelakuan, belum terlaksana di tempat kita, tapi paling enggak sampean punya pacar. Oh, tiba Quran lengkap, ya lengkap. Kok rene lengkap, ya ngaji. Iya. Kayak iso buka dhewe ya rene. Iya, rene. Pak Sugeng aku ngerti ya ijol sing wingi ya. Wingi ana tahu campur iya, coba iku. Iya. Ono lontong ya. Ya, baik. Sekarang bagaimana yang di luar nyolong sama ngerampok? Yes. Surat Al-Maidah ayatnya 45. Kasih, monggo. 45 sekarang. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisahnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisahnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha, dan telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka fiha di dalam Taurat kepada Nabi Musa. Karena ini sampai pada Al-Qur'an berarti ajaran Nabi Musa itu nyampe kepada Al-Qur'an, berarti sama, bisa dipakai. Apa antara lain? Antara lain yang pertama yang tertinggi, anan nafsa bin nafsi, utang pati nyaur pati. Madura itu bener itu. Soheh Madura itu. Soheh. Utang pati bayar pati. Soheh. Cuma Madura ono salahe. Yang bales bukan dari keluarga. Sing nyelesekno utang pati bayar pati itu negara. Jelas? Tapi dalam hal ini Madura bener. Nek wong Jawa utang pati disaur santet. Serius ini, gak wani dep-depan. Wani ini teko mburi. Ndondi pabrike santet? Banyuwangi. Ponorogo. Lamongan. Lho temenan ini iya. Kalau ataupun Mojokerto ada itu hanya anak cabang, skalanya kecil. 3 tempat tadi itu sebagai subhanallah. Perguruan tingginya di mana? Perguruan tingginya santet sihir itu. Saya kasih bocoran 3. 1 Banten, 2 Bima, 3 Kalimantan Tengah. Itu maha perguruan tinggi. Kalau pengen nyantri ke sana, ya memperoleh ilmu itu. Namanya ilmu hitam. Subhanallah. Jelas? Ya. Tapi aku ngomong tak loh, osok sampean ngelakoni budal. Ya, baik. Anan nafsa bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Nanti kita bongkar lagi yang lebih luas. 1 jiwa dibalas dengan jiwa. Pati, utang pati nyaur pati. Wal aina bil aini,
mata dicongkel, matamu pula dicongkel. Mata pula dicongkel. Di Goa, Sulawesi Selatan ujung pandang, anak umur 6 tahun perempuan dicekeli wong tuane loro, bapak dan ibu, dibantu kakeknya, dibantu paman, dicekeli, dipenteng gini. Senisor kakek sama paman, ini bapak karo ibu. Mata yang kanan dicongkel dalam rangka memenuhi pesugihan. Sampeyan ndelok no TV itu. Allahu Akbar. Menurut polisi kena pasal, hukumannya masing-masing sekitar 8 tahun. Menurut Al-Maidah, matamu dicongkel, pulang. Matanya dicongkel. Menurut ini loh ya. Saya ngomong menurut ini loh ya. Iya. Menurut ini dicongkel matanya. Dengan alat ya kayak apa? Pakai obeng ya obeng. Pakai tangan ya tangan. Dengan kedalaman yang terukur sama. Perkara berdarah dan seterusnya, yaitu namanya kisos itu seimbang. Sepadan kisos itu. Subhanallah. Ya. Bapak ada pertanyaan. Insya Allah gampang kok. Yang kedua nanti Cak Qasim yang jawab pertanyaan. Sekarang Bapak dulu. Bapak ada ibadah selalu mengharap ridho Allah, ada maksiat selalu keluar dari jalur Allah. Ada orang maksiat apa yang tidak pakai biaya? Kira-kira ada maksiat yang tidak pakai biaya? Oh banyak. Apa ya antara lain? Apa antara lain yang gratis itu apa? Kalau melihat orang perempuan pertama kali itu sodako, iya. Ketiganya baru, iya, jamat. Subhanallah. Seluruh yang namanya maksiat itu pakai modal adu doro, semuanya. Sampean petani satu-satu. Nggih, jamat bertahan, Cak Qasim. Ono tauhid, ono syirik. Tauhid itu menyatukan. Syirik ngepiar. Syirik itu ngepiar, memperbanyak. Cak Qasim, orang berbuat syirik sing gratis, model kaya apa? Ono gak syirik sing gratis? Gratis. Ora ono gak numpak ya, gak ade ya. Melaku ya seyek teko Surabaya nang Mbah Sayyid. Sampeyan petani. Hampir seluruh syirik itu, pesugihan itu mengantarkan syirik dan maksiat. Pasti ada pihak yang kena akibatnya. Kena akibatnya. Allahu Akbar. Untung pamannya yang rumahnya jauh datang. Kok ada jerit tangis, masuk, direbut anak itu, terus dilarikan ke rumah sakit. 4 yang kena pasal. Bapak, ibu, kakek, sama paman yang dekat rumah. Subhanallah. Kakaknya, Pak Mat, kakaknya yang usia 8 tahun perempuan, seminggu yang lalu meninggal, digelonggong dengan comberan air garam 2 liter. Meninggal kakak. Dalam rangka memenuhi pesugihan. Allahu Akbar. Subhanallah. Baru pejabat sana ngomong bahwa daerah ini butuh dikasih pencerahan pengajian biar gak model kayak ngene. Iya. Begitu. Subhanallah. Apa gawe cabang Al-Basit nang ngene kono, nang ngene gua. Ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya lanjutkan dulu nanti balik ke pembunuhan. Yang pertama, jiwa dibayar dengan jiwa. Mata dicongkel, matamu pula dicongkel. Wal anfa bil anfi, hidungmu ditusuk, hidung pula ditusuk dengan kadar yang sama. Wal udhuna bil udhuni, telingamu dipotong, telingamu juga dipotong. Dulu konon katanya dalam lintasan sejarah ada tamu dari Cina. Ya, mertamu ke Mojopahit, keluar dari istana, telinganya dipotong. Tidak tahu lambang apa yang dimainkan oleh kerajaan Mojopahit waktu itu. Yang jelas telinganya dipotong.
Subhanallah. Wong telinga iki gawe centelane kacamata tak di dipotong lah ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Dah ya. Baik, saya lanjutkan. Iya. Wasin nabisin, gigimu dirontokkan, gigimu pula rontok dengan kadar yang sama. Urut-urutannya tadi itu loh. Al-Quran carane noto ya Allah. Pembunuhan, mata, hidung, telinga, gigi, urut-urutannya itu begitu rancak dan rapi, sistematis. Wal juruha kisos, luka-luka pun ada kisosnya. Disawat gocer, disawat pula dengan yang sama gocer. Perkara dilakukan rumah sakit lain soal, tapi harus disawat dulu dengan gocer. Itu kisos seimbang. Jelas? Ngapunten, sekali lagi ngapunten, ini direkam. Ini direkam. Mohon maaf, medaeng bukan kisos. Bukan. Tidak bisa dikatakan kisos karena tidak imbang. Orang membunuh taruh medaeng 20 tahun, mohon maaf, itu tidak imbang. Tidak kisos. Membunuh itu dibunuh, selesai sudah. Jelas? Ya. Ada yang masih ingat Sumiarsi membunuh Kolonel Purwanto terkait dengan urusan utang piutang menyangkut Wisma Begenggek tahun berapa? Antara 86 87. Sumiarsi diputuskan kena 20 tahun. Prayet suaminya kena 20 tahun, tapi Prayet dapat dispensasi, meninggal di penjara, jadi dapat potongan. Sementara menantunya Saputro itu karena polisi anggota maka langsung dor. Meninggal. Sumiarsi nanti sampean pulang hitung dengan kalkulator. Saya hitung 20 tahun dia hidup di Semolowaru Malang terus dipindah ke Medaeng mau di dor, itu menghabiskan beras negara 2 ton. Pak Sugeng beras 2 ton dikekno jamaah pengajian masing-masing oleh pirang kilo iki ya. Allahu Akbar, subhanallah. Itu berase durung iwak pindang, durung odol, durung sabun. Bagaimana milik Al-Quran? Membunuh, dibunuh. Jumat depan sudah masuk di kolong tanah. Gak ngentekno beras. Lho Quran ngajari kaya ngene. Akeh sing gak gelem, jerene jahat, melanggar HAM. HAM iku arek kapan? Makhluk kapan HAM itu? Kok ngelawan karo sing ini loh, sudah 1500 tahun yang lalu wahyu dari Arsy dibawa oleh komandan malaikat Jibril, diberikan di bumi makhluk pilihan Muhammad, subhanallah. Ya, gak bain-bain ini. Iya. Wal juruha qisos, luka-luka pun ada hukum keseimbangan, keadilan. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul la, maka barang siapa yang mensedekahkan, artinya merelakan untuk tidak dikisos, maka buat dirinya sebagai penebus dosa. Wa man lam yaku bima anzalallah fa ulaika mudzalimun. Dan barang siapa yang dalam hidup kekuasaanmu tidak mengambil tindakan hukum dari Allah, maka mereka adalah zalim. Yes. Sekarang masuk terakhir. Masuk terakhir. Sepakat manjing kurang berapa? Manjing. Sudah lewat. Oh bagus, ya. Tapi saya di sini ini sampai jam 7 kurang 5. Ya. Baik, sampai jam 7 kurang 5. Hadirin, terakhir sekarang, yang terakhir. Pada waktu syariat tentang pembunuhan ini, membunuh harus dibunuh, itu syariat turun kepada Nabi Musa. Namanya Taurat. Waktu itu tidak ada pilihan. Membunuh dibunuh, utang pati bayar pati, selesai sudah. Begitu syariat itu pada ngelerek, pada terus berjalan sampai kepada
Rasul urutan ke-24 Nabi Isa, di sana ada yang namanya pengampunan. Karena titik sentralnya ajaran Nabi Isa adalah kasih sayang. Jadi selain membunuh itu ada dimaafkan tanpa syarat. Pak Sugeng usul, bener Pak Musa sing membunuh Cak Qasim bener. Tapi nek Pak Musa dihukum balik dibunuh, sakno. Sakno ndok endi? Ngerambut arek yatim akeh, duwe tanggungan banyak. Keluarganya Cak Qasim memaafkan. Lah, keluarga yang memaafkan itu oleh Allah seluruh dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Karena tidak ada dendam. Ini namanya miliknya Nabi Isa. Faman tasaddaqa fa huwa kafaratullah. Barang siapa yang melepaskan haknya untuk kisos, diampuni, mengampuni, maka itu sebagai penebus dosa. Jelas ya? Baik. Nah, Anda disuguhi yang ketiga. Bagaimana Nabi Muhammad? Untuk Nabi Muhammad, maka ada alternatif yang ketiga. Kalau Nabi Musa membunuh, dibunuh, selesai. Nabi Isa ada yang namanya maaf. Kalau keluarganya tidak memaafkan, jadi tetap dibunuh. Nah, Nabi Muhammad dikasih namanya diat, ganti untung. Tapi bukan keputusan hakim. Pihak keluarga yang teraniaya atau pihak keluarga yang terbunuh itu yang mengajukan sederet persyaratan, yaitu diat. Berapa nilainya diat? Sekitar 100 ekor unta, kurang lebih 3,5 sampai 4 M. Harga satu nyawa. Pak Musa terjadi, ya. Belum 2 tahun yang lalu, belum, insya Allah belum. Antara setahunan yang lalu, wanita dari Tangerang membunuh majikan di Arab Saudi. Dia harus dihukum pancung, del. Tapi sama pihak keluarga minta diat, dikasih waktu 2 tahun. Minta diat, ganti untung. Bukan ganti rugi, ganti untung. Karena dia pembantu, itu insya Allah sampai kepet gak iso ngumpul lo dana Akhirnya berita itu meluas, didengar sama orang kaya dari Taif. Dari Taif. Taif itu tempat ketinggian, dingin. Di sana terkenal dengan Ar-Rumman. Rumman itu delima. Delima terbaik di dunia miliknya Taif. Dari Taif. Dari Taif ini Pak Sugeng orang super kaya, akhirnya ada empati belas kasihan, wanita dari Indonesia pembantu ini diselesaikan 3,5 sampai 4 kepada ahli waris. Akhirnya orangnya ini sudah pulang ke Indonesia, sudah pulang. Karena keluarga minta diat, ganti untung. Subhanallah. Jelas ya? Allahu Akbar. Subhanallah. Balik. Sampeyan tak sugih kaya ngene mau. Ini sebatas wacana. Kapan? Jawabnya cuma satu, wallahu a'lam. Insyaallah dhewe sampai entek matek ya. Insyaallah iya. Durung nemoni zaman sing ketemu kaya ngene. Jelas ya? Begitu. Pak Musa nek diceluk ya apa? Lho Qur'ane tak gawa. Si tolong sampean waca dhewe iki ya sampean artekno. Qur'ane tak gawa. Iya, Qur'ane tak gawa. Gecokan karo Qur'an iki lho. Ana ndok Qur'an. Cuma terus terang di tempat kita belum siap untuk melaksanakan. Sulitnya bukan main. Apalagi disorot karo luar negeri, melanggar HAM dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Quran ngomong, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika mudzalimun. Kalau mereka memutuskan tidak memakai wahyu dari Allah, mereka dikatakan zalim. Zalim itu tidak menempatkan pada tempat yang sebenarnya. Jelas satu kedzaliman. Baik, ini wacana sampean bawa pulang. Sebab lihat dino aku gak nerangno, meneh ndok kono aku ditakoki walaupun gak iso nglasanano. Gak tau kon terangno ta. Aku wedi malaikat lho. Terangno sebab itu ndok Quran. Jelas ya? Ini bukan primbon, wahyu hak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Cukup ya? Nggih, matur nuwun atas perhatian, yang batal segera menunaikan wudhu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?